Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 24 Mei 2024. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran, kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya itu lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, saya pernah suatu kali nih iseng-iseng browsing dari Google. Nanti silakan dicoba saudara-saudari semua. Saya tulis di Google itu cerai, perceraian. Dan hasilnya saudara-saudari, wow. Banyak sekali jasa biro-biro hukum yang menawarkan bantuan untuk bercerai. Saya sampai berbenung begini ya. Kenapa ya? Kok yang banyak? Malah yang ditawarkan adalah jasa-jasa untuk bantuan bercerai. Mengapa tidak ditawarkan jasa untuk membangun keluarga yang utuh? Untuk rekonsiliasi di antara mereka, untuk mediasi. Padahal undang-undang perkawinan di Indonesia ini luar biasa loh. Undang-undang perkawinan pasal 38 nomor 1 tahun 1974 mendefinisikan atau memaknai perkawinan dikatakan begini. Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan maknanya jelas ya. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin menuju kebahagiaan hidup dan dimateraikan Tuhan secara kekal. Namun mengapa ya? Kok banyak biro-biro hukum yang menawarkan bantuan perceraian? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang orang Farisi yang datang kepada Yesus dengan maksud untuk mencobai dirinya. Mereka ini bertanya, boleh nggak sih seorang suami menceraikan istrinya? Dasar pertanyaan mereka ini menunjuk pada mitvot atau hukum Taurat nomor 77 yang mengatakan bercerai dengan dokumen tertulis yang resmi dibolehkan, disebut
Sefer Keritut. Ada Mitford yang mereferensi kitab Ulangan 24 ayat 1 yang mengatakan, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya berbuat yang tidak senonoh, ia bisa menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu suruh pergi perempuan itu dari rumah. Kok ada ya ajaran ini ya? Padahal ajaran dalam pandangan Yahudi memandang perkawinan itu kan sebagai ikatan yang suci dan kudus. Dalam kitab Kejadian jelas sekali loh dikatakan bahwa perkawinan adalah yang dikehendaki Allah. Sejak semula Allah menjadikannya demikian. Maka Kejadian 2 ayat 18 dan Kejadian ayat 24 dikatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Maka aku akan memberikan kepadanya penolong yang sepadan dengan dirinya. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ibu bapaknya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Maka apa yang disatukan Allah nggak boleh diceraikan manusia. Itu sudah disampaikan di kitab Kejadian. Lantas mengapa orang-orang Farisi juga ada hukum di dalam Mitford ke-77 yang memungkinkan terjadinya sebuah perceraian? Yesus yang ditanya dengan dalil-dalil Taurat tidak ingin terjerat. Jawaban Yesus jelas. Dia dengan tegas mengutip kitab Kejadian 2 yang mengatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perkawinan itu menyatukan dua insan dan Allah sendiri yang telah menyatukannya. Maka dalam perkawinan Katolik istimewa sekali, kedua mempelai berjanji setia di hadapan Allah untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga. Lantas, kenapa ya? Kok Musa memberi izin untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kita tahu konteks kala itu ya. Bangsa Israel kala itu adalah bangsa yang inferior. Kenapa saya katakan inferior? Mereka diperbudak oleh Mesir selama 430 tahun. Dan mereka baru keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan itu mau menuju ke tanah terjanji. Dalam euforia orang yang punya jiwa inferior, jiwa kerdil, karena diperbudak sekian lama, maka mereka nggak punya tatanan. Mereka berlaku seenaknya. Dulu kan aku ditindas, dulu aku diintimidasi, tidak bisa berbuat ini itu. Maka mereka akhirnya berbuat sewenang-wenang, seenaknya sendiri saja. Maka walaupun Musa mengizinkan, ia mengatakan, karena ketegaran hatimu, Musa menulis perintah untukmu. Sahabat setia gowor yang dikasihi Tuhan, perkawinan dalam gereja Katolik adalah ikatan cinta kasih yang merupakan materai kekal sampai maut memisahkan. Artinya dalam perkawinan Katolik nggak ada yang namanya cerai, nggak ada yang namanya perceraian. Untuk itu mengupayakan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan sejak awal mula oleh Allah dan seturut dengan Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia perlu diupayakan oleh keluarga-keluarga, oleh semua insan yang telah berkomitmen untuk membangun bahtera rumah tangga, yakni bahwa hidup perkawinan adalah perjuangan untuk menggapai kebahagiaan keluarga dan sifatnya kekal. Mari, saya ingin mengajak semua insan yang memilih jalan hidup untuk berkeluarga, untuk berjuang, memperjuangkan kebahagiaan keluarga dengan saling setia
hingga maut memisahkan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.